Halo teman-teman, di sini saya akan membahas tentang strategi pengembangan pasar di Moria Hills. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang Moria Hills terlebih dahulu. Halo, sekarang saya berada di depan Moria Hills. Apa sih Moria Hills ini? Moria Hills ini adalah retreat atau penginapan yang bernuansa rohani, yang mempunyai konsep hidup damai, menyatu dengan alam, dan dekat dengan Tuhan. Jadi Morealis ini tidak hanya sekedar penginapan, tapi tempat untuk menenangkan diri, mempererat kekeluargaan, meningkatkan iman dengan Tuhan. Banyak fasilitas ataupun program atau pelayanan yang untuk meningkatkan iman dengan Tuhan. Kenapa strategi pengembangan pasar ini sangat penting di Moria? Karena Moria Hills ini ingin menjangkau banyak orang yang mencari kedamaian dan meningkatkan keimanan pada Tuhan. Dan potensi pasar ini juga sangat luas, tidak hanya untuk keluarga, tapi untuk komunitas, sekolah, ataupun perusahaan. Selain itu juga, strategi ini juga akan memperpanjang siklus proyek dan meningkatkan penjualan ataupun brand awareness, dan juga ingin menjawab tren gaya hidup modern yang banyak orang ingin hunian yang hijau, damai, secara spiritual. Oke, sedangkan Moria ini strateginya adalah memperkenalkan spiritual living kepada banyak orang, baik di keluarga, komunitas, sekolah, ataupun perusahaan. Jadi siapa sih target dari Moria Hills ini? Seharusnya untuk target dari Moria Hills ini cukup banyak dan cukup luas, baik dari keluarga, sekolah Kristen, komunitas gereja, perusahaan, dan sebagainya. Sehingga di Montreal juga mempersiapkan atau menyiapkan banyak program, fasilitas, ataupun layanan untuk mendukung spiritual dengan Tuhan. Di mana sih strategi ini diterapkan? Di Moria Hills dibagi jadi 3 ranah, yaitu yang pertama, wilayah geografis. Karena Moria terletak di daerah Gading Serpong Tangerang, maka promosi-promosi banyak dilakukan di daerah Gading Serpong Tangerang, bahkan wilayah sekitarnya, yaitu daerah Jabodetabek. Yang kedua, yaitu saluran distribusi yang bisa dilakukan di web, Facebook, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Bahkan Moria juga bekerjasama dengan influencer. Yang ketiga, yaitu bekerjasama dengan komunitas. Komunitas ini bisa komunitas gereja, sekolah, ataupun dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Kapan strategi ini dijalankan? Strategi ini dijalankan secara bertahap. Untuk jangka pendek, yang memang fokusnya ke brand awareness, itu dengan digital marketing atau dengan event komunitas. Untuk jangka menengah dan jangka panjang, itu dengan kerjasama dengan komunitas daerah lain dan mengembangkan bisnis serupa di daerah yang lain. Itu saja dari saya untuk penjelasan dari strategi pengembangan pasar. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.